saatnya menentukan apa yang harus dilakukan. Kalau memang kita merasa nggak sanggup nih kayak gini, makan hati terus nih, nggak ada salahnya kok, itu sudah nggak sanggup nih untuk untuk berumah tangga dengan laki-laki pelit yang cukup hemat, tapi mengutamakan, urusan agama di atas segalanya. Apa yang harus saya lakukan? Hai perempuan pintar, kembali lagi dengan saya soul healer Anda. Kita membahas tentang peristiwa yang sangat-sangat melukai semua perempuan kalau sudah menikah, yaitu ada di titik saya harus bercerai atau enggak. Nah, gue akan bicara tentang beberapa klien gue. Ada beberapa klien gue yang punya kesamaan kasus, yaitu pasangan yang terlalu ambisius dalam hal religi alias pokoknya dia kalau bisa dia ngaji 24 jam, dia 24 jam. Tapi di sisi lain dia tidak memperhatikan istrinya. Dan kenapa? Ketika ditanya, jawabannya adalah, "Ya karena saya harus mementingkan Allah." Ada juga kasus yang terlalu religius, yaitu suaminya sangat-sangat, hemat dalam pengeluaran rumah tangga karena dia menabung untuk satu, tiap tahun harus berkurban, kedua dia harus punya tabungan haji, sementara nafkah ke istri dan anaknya itu otomatis kurang, sehingga anaknya juga kadang-kadang kalau perlu apa-apa dia harus meminta ibunya dan ibunya lah yang harus menutupi kebutuhan, dari anak-anaknya. Nah, dari 2 kasus ini sebenarnya banyak kasus yang serupa. Dari 2 kasus ini gue ngelihat bahwa kita sebagai perempuan tuh harus pintar melihat bahwa di mana kewajiban, di mana hak. Setahu gue, Allah itu tidak memaksakan lo untuk naik haji sementara keluarga lo tidak bisa dipenuhi kebutuhannya. Setahu gue. Dan di sini kita sebagai perempuan pintar jangan cuman bisanya nangis, ngeluh sama mertua apalagi. Tapi kita harus belajar tentang agama, kita harus belajar tentang syariat dan kita harus pintar. Jadi kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ketika kita sudah tahu, maka kita berusaha untuk menyampaikan secara baik kepada suami. Mas, Kanda, Hani, Bani, menurut Allah tuh kewajiban kamu adalah memenuhi kebutuhan kami, istri dan anak-anakmu. Makannya, pakaiannya, rumahnya, atau kebutuhan sekolah anak. Kalau kamu mau menabung untuk haji, ya insya Allah ketika ada sisanya. Bukan berarti kamu langsung cut 50% untuk tabungan haji kamu atau tabungan kurban kamu, dan 50%-nya lagi dikasih ke anak istri. Kadang-kadang itu pun masih dikurangin karena apa? Karena dia masih harus memberikan kepada orang tuanya sebagai tanda bakti. Nah, dalam masalah ini, gue sebagai perempuan hanya bisa mengucapkan kepada para laki-laki yang sangat soleh ya, tolong dibuka lagi pelajaran agamanya tentang syariat. Mana sih kewajiban yang utama sebagai suami atau kepala rumah tangga. Nah, untuk perempuan-perempuan pintar yang pada saat ini misalnya dia bekerja dan memenuhi kebutuhan, tapi karena terpaksa, nah menurut gue sih kalian udah harus mulai memberikan sedikit pertanyaan kepada pihak suami. Atau kalau perlu kalian ngaji bareng deh, biar tahu mana sih yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah, ketika kasus-kasus ini datang ke gue dan mereka bertanya, "Aku tuh sudah nggak sanggup nih untuk berumah tangga dengan laki-laki pelit yang cukup hemat tapi mengutamakan, urusan agama di atas segalanya. Apa yang harus saya lakukan?" Menurut gue, tidak harus buru-buru kalian tuh bercerai dan kemudian berpisah. Bicarakan dulu, carilah orang yang bisa dianggap sama suamimu, misalnya gurunya, ustadznya, atau orang tuanya. Ketika, masalah ini terjadi terus-menerus dan suami tetap dengan posisinya tidak menafkahi secara proper, nah pada saat itu kalau semua sudah dilakukan, semua sudah diupayakan, didiskusikan dan semua sudah dilakukan dari A sampai Z, maka perempuan pintar menurut saya saatnya menentukan apa yang harus dilakukan. Kalau memang kita merasa nggak sanggup nih kayak gini, makan hati terus nih, nggak ada salahnya kok kalau mengajukan perpisahan tapi secara damai. Kalau memang Anda merasa saya sanggup memenuhi kebutuhan diri saya dengan anak-anak saya, bahkan lebih enak dan lebih lega tanpa ditambah masalah dengan tekanan batin melihat kelakuan suami. Itu. Jadi buat perempuan pintar yang punya kasus seperti ini, menurut saya yang paling utama adalah cari solusi dulu, cari orang yang bisa menjadi jembatan antara Anda dan suami. Kalau perlu, siapa sih guru agamanya? Ajak ngobrol, bawa untuk ngobrol bertiga, dan utarakan bahwa ini untuk kepentingan ke depannya.
Yang gua tahu, kalau kita punya uang dan kita mampu berhaji, maka lakukanlah. Kata-kata mampu itu bukan berarti hanya punya uang, tapi mampu ketika Anda berhaji meninggalkan keluarga di rumah, apalagi mereka adalah tanggung jawab Anda, dengan cara yang baik dan tidak membuat mereka tersiksa karena Anda pergi begitu saja, kebutuhannya tidak dipenuhi. Nah, ada juga kasus yang ini udah jelas, suami istri ini merasa bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan karena sang suami pertama LDR, kedua keciduk nih. Mereka ini maksudnya si suami dengan Will atau wanita idaman lain dengan banyak bukti-bukti yang ditemukan oleh sang istri. Nah, ketika si istri itu bertanya kepada saya, apakah saya harus berpisah dengan suami? Maka pertanyaan saya lagi adalah, apakah ini yang pertama kali? Atau ini sudah berkali-kali? Karena kalau baru pertama kali, saran gue adalah ngobrol dulu. Bisa jadi ini adalah khilaf dan semua manusia melakukan dosa dan pasti melakukan kehilafan. Maka tidak ada salahnya untuk ngobrol, kemudian diskusi dengan orang yang memang expert di bidangnya dan lihat apakah suami Anda melakukan perubahan yang betul-betul terlihat nyata. Misal, dia tidak lagi pulang malam, dia sholatnya bagus, dia mulai memperhatikan keluarga, dia merubah cara dia komunikasi dengan Anda dan anak Anda. Maka akan sangat worth it jika dipertahankan. Tapi jika ini adalah yang kedua, ketiga, keempat, dan entah yang keberapa kali, saya sebagai soul healer Anda, saya merekomendasikan untuk segera mengambil keputusan menyelamatkan batin Anda, menyelamatkan hidup, dan terutama menyelamatkan anak-anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, tentang apakah saya harus bercerai atau tidak, menurut saya harus dilihat dulu dari segala faktor, dari mulai masalahnya apakah bisa dibicarakan, apakah ada orang yang mampu untuk menjembatani Anda dengan pasangan, ataupun mungkin Anda punya cara-cara tertentu yang bisa Anda lakukan sehingga menemukan solusi. Jika tidak ada satupun yang berhasil dilakukan, maka jalan terakhir berpisah bisa jadi itu adalah jalan yang terbaik. Karena kadang-kadang bercerai itu adalah bagian dari ibadah. So, perempuan pintar, semoga Anda bisa mengambil pelajaran dari sini dan mulai bisa mengambil keputusan yang tepat buat saya itu apa. Apapun itu, ingat, cintai dulu dirimu, jangan terlalu bucin pada pasangan, karena memang manusia bisa berubah dan kita hidup tidak hanya makan dari cinta. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya, Soul Healer kamu.